Selamat datang kami ucapkan bagi Bapak Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan. Dengan hormat kami sebut namanya Bapak Dr. Baktiar Baharudin MSI di lingkungan SMA Negeri 3 Tanah Toraja. Di tengah kerumunan Pak. Kenapa tidak dipakai kampanye tadi? Bu. Suklon. Silakan dinaik. Yang terhormat Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, dengan hormat kami sebut namanya Bapak Dr. Baktiar Baharudin MSI. Yang kami hormati Bapak Bupati Tanah Toraja, serta segenap hadirin yang berbahagia yang boleh hadir di lingkungan SMA Negeri 3 Tanah Toraja, berupa kesehatan jasmani dan rohani, untuk hadir di lingkungan SMA 3 Tanah Toraja dalam rangka acara penanaman pohon. Disilakan kepada persembahan lagu dari siswa-siswi SMA 3 Tanah Toraja. Senang sekali rasanya ketika bangun pagi, bersiap-siap pergi ke sekolah. Tidak lupa mandi, sarapan, lalu menggunakan seragam sekolah. Sebelum berangkat ke sekolah, tidak lupa berpamitan kepada kedua orang tua. Lalu saya meninggalkan rumah, berangkat bersama teman-teman pergi ke sekolah. Sungguh senang rasanya ketika berangkat ke sekolah. Kami belajar berbagai macam pengetahuan demi bekal di masa yang akan datang. Saat kami kembali ke rumah, kami istirahat sejenak. Walaupun banyak sekali pekerjaan, kami tetap ingat untuk terus belajar.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, yang saya hormati para Forkopimda Kabupaten Tanah Toraja, yang saya hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup Pemprov Sulawesi Selatan, dan para hadirin yang saya hormati serta anak-anak kami sekalian yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan pada hari ini kita mendapat tamu kehormatan, yaitu Bapak Gubernur dalam rangka kunjungan program penanaman pohon andalan tanaman pisang. Ya. Jadi kami sampaikan Pak Gubernur bahwa di SMA Negeri 3 ini siswa kita sebanyak 735 siswa, guru kita, tenaga pendidik dan kependidikan 74. Kemudian luas lokasi kita ini sangat luas, kurang lebih 5 hektar. Jadi kalau kita keliling di lokasi kita ini lumayan keringat baru kembali ke tempat semula. Ya. Itu saja yang kami sampaikan. Apabila ada penyambutan kami kurang sesuai, kemudian kondisi juga kan, jadi kami mohon maaf. Anak-anak kami seperti ini kita kondisikan karena hujan. Ya. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gubernur untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan kepada kami semua. Terima kasih. Selamat sore. Demikian sepatah kata dari Kepala Sekolah SMA 3 Tanah Toraja. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Bupati Tanah Toraja. Dengan hormat kami sebut namanya Bapak Theophilus Alorerung, Sarjana Ekonom. Halo, selamat sore. Apa kabar? Bapak Gubernur yang kami hormati dan kami banggakan, para kepala badan dan dinas pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kepala sekolah dan seluruh dewan guru, para anak-anak sekalian, siswa, siswi SMA Getengan. Hari ini kita kehadiran orang tua kita, pemimpin kita, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, di tengah-tengah anak-anakku sekalian. Dan saya kira inilah penjabat gubernur pertama hadir di tengah-tengah SMA Getengan ini. Sekaligus kehadirannya membawa berkat. Hujan turun. Pada saat beliau mau menanam pisang, hujan turun. Karena itu, berapa siswa Pak? 735 siswa. Nanti kita siapkan tanah dekat dari sini 50 hektar untuk menanam pisang.
sehingga karena sekarang kurikulum Merdeka Belajar, maka salah satu kurikulum ekstrakurikulernya adalah budaya menanam. Dan nanti kita akan bersama-sama menanam pisang di Mapongka ini. Terima kasih Pak Gubernur atas kunjungannya. Terima kasih atas kehadirannya di SMA Getengan ini. Semoga SMA yang ada di pusat kota Getengan dekat utara ini akan terus berkembang, dan 5 hektar lahan yang ada masih cukup potensial untuk dikembangkan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang berkenan. Kiranya Pak Gubernur dapat memberikan arahan bagi kami sekalian, khususnya memberikan motivasi kepada anak-anak kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Demikian sambutan dari Bapak Bupati Tanah Toraja. Sambutan dan arahan berikutnya dari Bapak Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan kepada yang terhormat Bapak Dr. Baktiar Baharudin MSI. Kami persilakan. Selamat siang. Shalom. Shalom. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia itu singkatan dari bahagia karena berikhtiar. Anak-anak sekalian yang saya muliakan, yang sangat saya hormati, yang secara khusus para tua kita semua masyarakat Tanah Toraja, seumur saya, Pak Bupati Tanah Toraja, Bapak Theophilus Alorero, Bupati Tanah Toraja, ini beliau nih. Tahu bupatinya kan? Anak-anakku tahu, kenal. Kita ini 2 periode membangun Tanah Toraja. Beliau selama ini berkarir di Makassar, Sulsel, pulang kampung membangun kampung. Tepuk tangan buat beliau. Kemudian Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Tanah Toraja, Bapak Roberto P. Alolami. Pak Kepala Sekolah, luar biasa Pak Sekolah. Ternyata Pak Kepala Sekolah ini sekolahnya di Pasar Minggu, Jakarta, dekat rumah saya, Jakarta. Dia dari SMA SPP di Watampone, di jalur Palete ya, ke Jakarta, terus merantau ke Bengkulu, sekarang di sini. Luar biasa perjuangannya beliau, sekarang jadi kepala sekolah. Luar biasa. Jadi orang itu menjadi orang hebat itu harus berjuang. Bayangkan dari Pone, di Palete, terus sekolah lagi ke Jakarta, tugas lagi ke Bengkulu, sekarang jadi pemimpin sekolah SMA 3. Ini orang hebat beliau nih. Kalau jadi orang hebat itu harus berjuang. Saya hari ini sehari-hari membantu Menteri Dalam Negeri di Kementerian Dalam Negeri sebagai Dirjen, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Kalau karir pegawai negeri itu mulai dari staf sampai eselon 1A sudah tertinggi, sudah mentok. Sudah tidak ada jabatan tertinggi selain eselon 1A kalau di karir pegawai negeri. Dan alhamdulillah saya mencapai itu dalam usia yang relatif lebih muda dibanding kawan-kawan yang lain, di bawah umur 50 tahun. Wajahnya saja yang boros. Jadi saya umur 46, 47 tahun sudah eselon 1. Sekarang sudah 51. Masih ada karir lagi, insya Allah panjang umur 10 tahun lagi untuk menjabat sebagai dirjen. Jadi apakah saya hebat? Tidak. Saya sama dengan Pak Bupati. Dari kecil tani seperti Pak Bupati. Jadi petani itu tidak boleh malu. Itu bukan aib. Justru jadi petani itu orang-orang hebat.
Pak Harto itu juga anak petani, makanya dia jadi presiden. Bupati ini petani juga, makanya dia bupati. Saya juga petani, makanya jadi dirjen, sekarang jadi gubernur. Makanya kalau mau jadi gubernur, mau jadi bupati, mau jadi dirjen, mau jadi presiden, harus cinta jadi petani. Harus jadi petani. Jadi anak-anakku semua pulang sekolah, sepertilah saya dengan Pak Bupati ini. Jangan ragu-ragu pergi bantu orang tua mencangkul di sawah. Jadi berkebun. Bagus. Justru jadi orang hebat itu seperti itu. Justru kalau tidak biasa menyentuh tanah, tidak biasa bergaul sama lumpur, nanti tidak jadi orang hebat. Setuju? Harus bangga jadi anak petani, tidak boleh malu. Yang malu itu kalau kita bodoh. Yang malu kalau kita miskin. Yang malu kita itu kalau tidak punya apa-apa. Yang malu itu kalau kita tidak punya pendidikan. Yang malu kalau kita tidak jadi orang hebat. Itu baru malu. Jadi petani, peternak adalah orang-orang hebat. Bayangkan coba kalau tidak ada petani, siapa yang kasih makan orang di Makassar? Di Makassar tidak ada sawah. Di Jakarta tidak ada sawah. Di Jakarta tidak ada kebun pisang. Siapa yang tanam itu orang? Di Jakarta tidak ada kebun kopi. Jakarta tidak ada kebun kemiri. Jakarta tidak ada kebun coklat. Siapa yang kasih makan coklat, kasih makan kopi? Kalau tidak dari Tanah Toraja. Nah, anak-anak semua, sekolah itu sekarang bukan lagi sekedar belajar membaca, menghafal. Pak Bupati sudah singgung namanya kurikulum merdeka. Sekolah itu adalah tempat melatih penalaran. Melatih penalaran itu SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dan seterusnya. Saya alhamdulillah anak petani, pendidikannya sampai yang tertinggi doktor. Apakah saya pintar? Tidak. Saya hanya karena tekun saja. Kalau yang lain mungkin bacanya 1 kali langsung sudah di kepalanya, saya bacanya 15 kali. Jadi kalau tidak ranking di sekolah, tidak apa-apa. Jangan cari ranking, tapi baca buku sebanyak-banyaknya. Itulah yang ranking nanti di masyarakat. Itu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu bukan cari ranking, tapi cari ilmu pengetahuan. Nah, oleh karenanya, hari ini pendidikan Indonesia bergerak berubah, tidak lagi sekedar menghafal. Tetapi bagaimana mengubah manusia, masyarakat mampu mengolah alamnya di sekitarnya. Anak-anakku semua menjadikan orang hebat, menjadi anak-anak Tanah Toraja yang hebat apabila mampu mengolah alam Tanah Toraja menjadi bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Tanah Toraja. Itu baru anak sekolah yang hebat. Yang hebat itu tidak harus sarjana. Banyak doktor, profesor tidak menjadi apa-apa. Karena dia tidak mengerti apa yang mestinya dilakukan terhadap alam dan lingkungannya. Hari ini saya sebagai penjabat gubernur mengajak ini para pemimpin Provinsi Selatan. Ada Pak Amsong, ini kepala dinas ini, Pemprov, orang Tanah Toraja juga. Mantan di Toraja Utara. Kalau mau jadi bupati, kepala dinas seperti Pak Amsong dulu bertani tidak? Oh, bertani juga. Walau bertani di pekarangan saja dia. Pak Toto, nih beliau juga adalah asisten 3, juga mantan penjabat bupati Toraja Utara. Bapak yang gagah ini kepala dinas Perindak. Ini yang gagah Jangkis dari. Saya sudah ke kampungnya beliau, dia juga petani juga di kampungnya. Sekarang kepala dinas Perindak di Provinsi Selatan. Dulu lalu saya kampungnya. Ini saya punya saudara lagi, karena ini Pak Dr. Ilyas. Ini S3-nya di Jepang, sekolahnya Jepang ini. Dia juga anak petani juga dia. Anak petani keren. Petani juga. Doktor sampai Jepang. Sekarang dinas perikanan. Ini Pak Ibra. Ini Pak Ibra. Ya? Kalau dia anak
Ini ada tanam pohon depan rumahnya dia. Beliau ini sekolah di sekolahnya di Institut Pertanian Bogor, sekolah pertanian terbaik di Indonesia, Institut Pertanian Bogor. Ini sekolah peternak di belakang ini. Ibu siapa? Ini ternak peternakan. Kita dinas pertanian ya. Ya ini dinas pertanian berdiri juga. Ini ibu-ibu ini petani juga ibu-ibu ini. Ini bertani tidak ya kalau di Romo? Ya? Ya? Oh bertani juga kalau di Romo? Dari lu beliau. Iya benar ya? Dari mereka ya? Ini dari lu, petani juga. Ini satu lagi dari putar terbaik Tanah Toraja, Pak Abel. Nih, kepala biro hukum. Pasti bertani juga waktu kecil kita Abel. Ya. Di sini besar kampung juga kan? Abel ya? Iya, makasih Bang Abel. Ini Pak Hasan. Kalau Pak Hasan ini dari Bulu Bayu, jelas petani juga dia. Jadi petani itu hebat, anak-anak semua. Jadi adalah hanya untuk tempat melatih penalaran, baca buku sebanyak-banyaknya. Tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana terbiasa mengolah alam. Mau jadi petani, peternak, dagang, usaha, bikin kue, apa saja bisa dilakukan. Jangan tinggal berpangku tangan. Saatnya sekarang seluruh dunia, masyarakat dunia tidak boleh lagi duduk nongkrong-nongkrong tidak jelas. Nah, apakah anak-anak SMA 3 Tanah Toraja siap jadi petani hebat? Besok mulai hari ini kita mulai tanam pisang. 7 bulan lagi akan berbuah. 7 bulan lagi akan berbuah. Yang kita tanam ini adalah pisang Cavendish, komoditas ekspor. Kita makan kalium, bisa jadi juga bisa menjadi makanan konversi selain nasi. Makan nasi nanti banyak diabetes. Nanti kalau makan singkong, ubi, talas, sagu, atau makan pisang itu mengurangi potensi untuk diabetes. Banyak sekali gunanya. Oleh karenanya saya minta dan terima kasih Pak Bupati sudah nyiapkan 50 hektar. Kita mulai dari 5 hektar di sekitar sekolah SMA 3. 7 bulan lagi, 8 bulan lagi saya datang. Apakah sudah berbuah atau tidak? Bibitnya saya siapkan untuk 50 hektar. Saya kasih gratis. Kalau masih kurang lagi, saya siapkan untuk 100 hektar. Tadi Kepala UPT, Dinas Pertanian Tanah Toraja, mana orangnya tadi? Ibu cantik tadi. Berdiri. Ini Ibu cantik ini, Dinas Pertaniannya. Dinas Pertanian Tanah Toraja. Beliau sudah siapkan 300 hektar. Nanti saya siapkan semua bibitnya melalui Pak Imran. 1000 hektar pun saya siapkan. Harus jadi orang kuat, jadi orang hebat. Jadi sekarang ini jadi orang kaya tidak harus tinggal di kota. 1 hektar pisang bisa ditanami 2000 pohon. Kalau harganya 1 pohon, 1 tandan Rp50.000, maka 1 hektar itu bisa harganya 100 juta rupiah. 100 juta rupiah dibagi 12 bulan sama dengan 8 juta rupiah lebih. Lebih tinggi gajinya petani pisang 1 hektar dibanding gajinya guru SMA 3. Gaji bupati juga kalah. Bupati hanya 8 juta, hanya 6 juta. Gaji gubernur menang sedikit 9 juta. Ya. Beda kurang lebih sama. Lebih banyak hasilnya menjadi petani pisang dibanding jadi pegawai negeri. Jadi jangan berpikiran selalu mau jadi pegawai negeri. Pegawai negeri hanya 4 juta orang, tidak banyak gitu. Ini alam luas 2000 km persegi, subur sekali Tanah Toraja ini. Lebih olah menjadi yang produktif. Jangan bercita-cita jadi pegawai negeri semua, salah. Saya karena terlanjur jadi pegawai negeri, pasti saya tidak bisa beli pesawat sendiri. Padahal cita-cita aku mau punya beli pesawat sendiri, bisa terbang kemana-mana sendiri. Tak bisa. Kalau saya jadi petani, pasti saya bisa jadi beli pesawat sendiri.
Nah, saya terlambat move on, terlambat sadar bahwa ternyata menjadi orang hebat itu menjadi CEO yang hebat, petani hebat, peternak hebat, nelayan hebat. Jangan lagi bermimpi selalu jadi karyawan. Salah pikiran tak itu. Jadi menciptakan pekerjaan sendiri, dikelola sendiri, komandan sendiri. Jangan jadi bercita-cita jadi staf terus. Jangan cari gaji, tapi ciptakan uang sendiri dari kampung sendiri. Setuju? Nah, bismillah. Nanti belajar sama guru tak bagaimana mengubah alam ini. Kalau kau punya 10 hektar, berarti minggu depan 1 tahun lagi kamu punya uang 100 juta 1 bulan. Minimal 80 juta 1 bulan. Kalau kamu punya 10 hektar. Kalau kamu punya 100 hektar, berarti 7 bulan lagi kamu punya berapa? Kalau 8 juta kali 10 berarti kau punya 80 juta kalau 10 hektar. Kalau kau punya 100 hektar berarti kamu punya uang 8 mil per bulan. Ngapain jadi pegawai negeri kalau sudah punya uang 10 juta, 100 juta per bulan? Jadi anak-anak semua, kita melakukan sederhana kelihatannya menanam pisang, tetapi ini memiliki nilai keekonomian sangat-sangat tinggi dan pasti bermanfaat untuk menjaga kelestarian alam aja yang sangat indah ini. Sekian demikian, terima kasih guru-guru terbaik SMA 3. Anak-anak kita tolong dididik, jangan lagi anak-anak dididik dicekoki menghafal, jangan lagi dicekoki harus jadi pegawai negeri, jangan lagi dicekoki harus jadi karyawan, jangan lagi dicekoki harus jadi tentara, jangan dicekoki jadi polisi, tetapi dicekoki jadi petani yang hebat, peternak hebat, CEO yang hebat, yang menciptakan dan mengubah alam. Jangan mentalnya mental karyawan, tapi mental pemimpin. Jadi komandan, gitu deh. Jadi komandan. Saya kira saya sebagai penjabat Gubernur Selatan, terima kasih anakku semua. Kalian orang-orang hebat, gitu. Dan menjadi orang hebat adalah kemampuan mengubah alam. Sarjana yang melekat pada di nama kita, mau doktor, mau profesor, atau gelar-gelar lain kita, itu tidak ada gunanya ketika tidak mampu melakukan produksi, tidak mampu menghasilkan sesuatu, dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat. Sekian demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih. Demikian sambutan dari Bapak Pejabat Gubernur Sulawesi Selatan, atasnya diucapkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk dalam sesi foto bersama. Yang pertama bersama dengan rekan guru SMA 3 Tanah Toraja. Siswanya maju semua ke depan, agak maju ke depan. Silakan. Biar yang di belakang jangan bubar, ke depan semua, jangan bubar dulu. 1, 2, 3. HP itu dulu. HP. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bang. Tanong. Ini bawa nanti bawa itu. Halo. Bibitnya di bawah. Ya, biar Yang bibit itu nah di belakang lagi banyak lubang. Ini di belakang. Pakai bakso sambar nih. Ya. Di belakang nih, Pak, di belakang.
Yang masih mau tanam masih ada. Berdekatan tidak mau terlalu dekat. Iya. Pasti ditanam kalau di kota. Saya di belakang. Kemarin dikasih bibit berapa? Yang ini. Untuk sementara ada pakai dulu. Saya anak tanam tuh. Izinnya ya. Penting ya. Ini. Dulu perguruan tinggi. Oke, Pak. Ini sudahlah. Ya. Oke. Lagi itu yang di situ. Nah kalau mau nunggu bikin makan nggak mau tidak ada. Saya balik lurus-lurus saja. Pasti kalau ada selesai pasti saya bagi jauh sekolah baru. Sekarang ini bermasalah di daerah kita itu. Di daerah lain tidak seimbang antara, saya tanya tadi, tidak seimbang antara jumlah SMP dengan SMA. Jumlah SMA sedikit, SMP-nya banyak. Jadi semenjak dia ditarik SMA jadi provinsi, bupati wali kota bangun SMP banyak, SMA-nya tidak ada. Makanya berkali terus kan, saya ketika mulai kelas. Nah, provinsi juga tidak punya uang. Makanya memang kalau ada tidak punya kelebihan lahan seperti ini, makanya saya bilang tanam itu bisa biar ada duitnya. Kalau 1 hektar kan bisa 100 juta di setahun minimal 200 juta bisa dapat. Kalau ada 3 hektar bisa 200 juta, kan bisa langsung dipakai. Tidak perlu. Jadi lahan itu jangan dibiarkan sekedar buat latihan. Itulah kelemahan kita di kampus selama ini. Kampus itu hanya sekedar latihan, bikin penelitian, tapi nggak jadi duit. Nah sekarang kan kampus, sekolah kampus pun sekarang, kayak misalnya IPB, sekarang punya perusahaan sekarang, dari duit. Lama-lama nanti sekolah itu begitu juga, menjadi badan hukum publik pasti. Asli, guru aja sebelum semua, ya kan? Ya, nanti kalau ada lahan lain mau ditanami supaya ada sumber penghasilan sekolah lebih bagus. Sebenarnya sekolah itu harus jadi sekolah entrepreneur.